semua, jadi saya kali ini bakal membahas tentang cara mengurangi panas dari sebuah VGA. Dan di sini saya sudah mendapatkan sebuah contoh, yakni VGA dari AMD ATI Radeon HD 5450. VGA ini dari bawaan pabrik tidak mendapatkan fan atau istilahnya fanless, dan hanya mendapatkan heatsink sebagai pendingin. Tentunya performa heatsink bakalan beda dengan heatsink ditambah fan. Dan kali ini saya bakalan maintenance dengan cara mengganti thermal paste dan menambahkan kipas pada bagian heatsink. Sebelumnya saya tes VGA ini mendapatkan 6 derajat Celcius dalam waktu 5 menit. Untuk cara pertama, tentu saja kita bakalan lepas VGA ini dari soket motherboard. Nah, yang pertama yang harus dilakukan adalah membuka baut yang ada pada bagian bracket VGA. Kemudian membuka pengunci soket yang ada pada bagian belakang, lalu tarik agar bisa dilepaskan. Kemudian letakkan VGA pada tempat yang kering, hangat, dan tidak berair tentunya. Setelah itu silakan ambil peralatan-peralatan yang akan digunakan, seperti semisal obeng, kuas, thermal paste, dan tisu. Setelah itu silakan teman-teman ambil VGA-nya, lalu di sini VGA saya menggunakan pengait plastik, jadi untuk membukanya cukup tahan pengaitnya agar mau masuk ke bagian lubang dari pengunci. Nah, jika sudah, maka pengunci akan lebih menonjol daripada pengunci lainnya. Lakukan pada semua pengunci. Nah, jika sudah, silakan tarik heatsink. Oke, ini dia chipset dari sebuah VGA. Lumayan kecil ya, dan thermal paste nya bisa teman-teman lihat ini lumayan kering, jadi memang udah saatnya mengganti thermal paste. Pertama saya bakalan ambil tisu, kemudian saya bakalan gosok pada bagian chipset VGA. Menggosoknya harus hati-hati, ingat bahannya pada bagian VGA, karena di sekitar ujung chipset ini terdapat beberapa IC kecil, bukan IC, transistor atau resistor, lupa saya namanya, SMD ya, kayak gitu. Itu jangan sampai ada yang lepas, jadi disarankan ujung dari tisunya itu digulung sehingga akan membentuk kecil, kemudian teman-teman gosokkan hingga thermal paste itu bersih. Usahakan jangan menggosok terlalu keras, tapi secukupnya, yang penting thermal paste itu bersih. Disarankan juga untuk menggunakan alkohol 90%, tidak menggunakan thinner ataupun air, apalagi minyak, karena sifatnya ini dapat mengendap sehingga menyebabkan konsleting dan lain sebagainya. Kalau kita pakai alkohol, nantinya alkohol itu bakalan menguap. Nanti alkohol itu menguap, jadi tidak bakalan menempel di bagian chipset. Kemudian silahkan ambil kuas, lalu gosokkan ke sekitar chipset, bagian-bagian IC, agar debu-debu dapat hilang. Gunakan kuas yang ujungnya tidak basah, lembut, jangan terlalu
mendorong kuas agar jangan terlalu menekan kuas agar nantinya IC-IC tidak lepas. Lakukan pelan-pelan. Lalu bersihkan thermal paste yang ada di bagian heatsink. Kemudian jika sudah, silakan ambil thermal paste-nya. Lalu siapkan stick atau kertas yang kaku agar bisa digunakan untuk mengoleskan thermal paste itu sendiri. Di sini saya menggunakan stick es krim karena adanya itu. Nah, sangat disarankan apabila teman-teman menggunakan thermal paste dengan harga yang mahal dan menggunakan tipe suntik, bukan yang tipe botolan seperti ini. Karena nantinya kalau tipe botolan kan kita perlu ambil. Jadi mungkin bakalan ada yang netes jatuh di sekitaran board dari VGA. Jadi kalau pakai thermal paste yang botolan ini, usahakan agar tidak ada thermal paste yang menetes pada board VGA. Ambil thermal paste secukupnya, kemudian taruh pada tengah-tengah bagian chipset. Hati-hati dalam menaruhnya agar si thermal paste ini tidak menyentuh bagian IC-IC yang ada di VGA. Taruh pada bagian tengah. Nah, di sini beberapa thermal paste yang saya aplikasikan itu berceceran di sekitar IC. Silahkan ambil tisu kemudian dibersihkan pada bagian-bagian yang masih berisi thermal paste yang menetes ini. Namun usahakan agar tidak kerja 2 kali. Thermal paste-nya jangan sampai berserakan. Kemudian ratakan thermal paste jika ingin. Nah, disinilah keuntungan bagi teman-teman yang menggunakan thermal paste tipe suntik, karena ya teman-teman bisa menaruh thermal paste-nya pada bagian tengah kemudian disuntikkan saja. Daripada seperti ini nanti thermal paste bakalan berceceran. Oke, jika sudah bersih, sekarang adalah pemasangan heatsink dari si VGA ini. Untuk pemasangan, usahakan agar sekali tancap jangan digeser-geser alias ngepas sama lubang jangan sampai bergeser-geser, karena takutnya nanti thermal paste-nya bakalan menyebar lagi dan tidak terkumpul jadi satu gitu. Kemudian kunci kembali. Bagi yang menggunakan baut tinggal dikencangkan lagi. Nah, jika sudah, sekarang saya akan memasang sebuah modingan kipas agar si VGA ini tidak terlalu panas. Kipas ini sudah saya modif dengan kabel Molex 5 volt dan saya bakal kaitkan kipas ini menggunakan baut. Jadi untuk teman-teman mungkin solusi lain bisa menggunakan kabel T. Oke, jika teman-teman sudah selesai baik memasang kipas ataupun mengganti thermal paste, sekarang kita akan pasang VGA ini kembali ke motherboard. Cara pemasangannya tentu saja seperti tadi namun terbalik. Sekarang kita ambil dulu bautnya kita taruh di ujung obeng agar tidak hilang. Nah, kemudian pertama kita masukkan si VGA ke bagian soket dari VGA pada motherboard, soket PCI pada motherboard. Tetap hati-hati dan lihat-lihat apabila ada sesuatu yang mengganjal, tolong dibersihkan. Nah, jika sudah terasa pas, tinggal dipaksa masuk, kaitkan pengait pada belakang soket PCI, kemudian pasangkan baut.
karena tadi saya menggunakan pin dari Molex, jadi pin Molex ini harus saya pasang ke soket Molex pada power supply. Jika sudah tutup kembali casingnya, oke, lalu rakit lagi semuanya, kembalikan ke posisi awal. Nah, ini udah selesai, jadi sekarang kita bakalan coba bagaimana bisa nyala atau tidak. Dan bisa normal. Oke, masuk BIOS. Nah, itu dia tadi tata cara yang saya lakukan untuk mengatasi sebuah VGA yang overheating. Solusinya, jika VGA teman-teman hanya menggunakan heatsink, silakan diganti thermal paste lalu ditambahkan dengan kipas tambahan, karena kalau VGA sudah mencapai 60 derajat maka performanya akan turun guna menurunkan suhu, apalagi sebuah VGA yang hanya menggunakan heatsink. Namun jika VGA teman-teman sudah menggunakan kipas, disarankan untuk cek kipas dan ganti thermal paste. Bersihkan juga dari debu, jangan pernah pakai thinner atau pakai minyak, apalagi air. Cukup pakai alkohol, jika tidak punya nggak usah pakai tisu aja. Sekian dari saya, semoga bermanfaat. Terima kasih. Debu.